Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang akuntansi. Jadi yang seperti soal yang pertama tadi tabular analisis atau identifikasi transaksi, maka kali ini saya akan membahas tentang jurnal umum, lalu memasukkannya ke dalam buku besar dan membuat trial balance. Nah, jadi jurnal umum itu adalah tahapan kedua di mana dia itu dalam jurnal umum itu ia mencatat transaksi kejadian ekonomi dalam dua sisi, yaitu sisi debit dan sisi kredit. Jadi dalam jurnal umum itu kita mencari debit dan kreditnya suatu akun atau suatu transaksinya itu. Nah, lalu kita memasukkannya ke dalam buku besar, lalu membuat ke trial balance yang mana penjelasannya akan saya jelaskan ketika kita memasuki materi tersebut. Jadi soalnya masih sama seperti materi yang pertama, identifikasi transaksi di tabular analisis. Cuma di sini ada yang berbeda sedikit, mungkin ada penambahan tanggal. Nah, pertama sebelum kita melakukan memasukkan akun ke dalam jurnal, membuat jurnal umum, kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu akun-akun apa aja yang terdapat dalam soal. Nah, di soal ini terdapat akun apa? Ada kas, ada kapital, ada kapital, ada tanggal 3 ada equipment. Jadi yang di sini itu adalah akun-akun yang terdapat dalam soal ini. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Nah, jangan lupa kita harus menulis tanggal ya. Jadi sebelum memasuki ini kita terlebih dahulu mengenal akun aset dan akun liabilitas serta akun ekuitas. Di mana akun aset itu adalah balance-nya akun aset itu adalah balance ditambah debit dikurang kredit. Kalau misal akun liabilitas balance ditambah kredit dikurang debit. Di akun ekuitas balance sama dengan ditambah kredit dikurang debit. Jadi bisa lihat ya, kalau misalnya aset debit dikurang kredit, kalau liabilitas dan ekuitas dia sama, kredit dikurang debit, kredit dikurang debit. Ini. Nah, tahapan pengerjaan sudah tahu ya. Pasti yang pertama tadi kita buat daftar akun, terus sekarang kita buat jurnal umum atau general journal dalam bahasa Inggrisnya. Langsung aja. Jesus Beauty Salon start on April 1st, 2022 by Gisolim. A summary of April transaction is present below. First, invest 20,000 cash as initial capital. Jadi menginvestasikan 20.000 kas sebagai modal awal. Jadi tanggal 1 kita tulis di sini 1 April. Sini saya sudah buat tabelnya ya. Jadi kita nggak perlu bikin lagi dan nggak perlu lama-lama. Jadi di sini ada tanggal 1 April. Ada 1 April juga di sini 1 April 2022. Nah, di sini ada berapa nih? Ada menginvestasikan 20.000 kas. Berarti apa akun yang harus ditulis di sini? Kita lupa tulis di sini adalah account atau akun. Nah, akun apa aja yang terdapat di tanggal 1 April? Nah, ada akun kas. Ada kas. Kas itu termasuk aset. Jadi saya kasih warna sesuai kelompoknya gitu. Lalu apa yang bertambah dari kas ini? Cash bertambah. Berarti kan 20.000 masuk ke cash. Berarti kalau cash bertambah dia di debit. Berarti di sini 20.000. 20.000. Nah, akun yang kedua masuk di kapital. Karena dia itu sebagai modal awal. Berarti di sini masuk ke kapital. Share capital ordinary. Nah, share capital ordinary itu termasuk dalam kelompok apa? Biru. Kita lihat biru di sini. Oh, biru. Termasuk dalam ekuitas. Berarti share capital ordinary dalam ekuitas. Di mana ekuitas jika bertambah, dia itu berada di sisi kanan atau di sisi kredit. Berarti kita masuk 20.000 masuk ke kredit. Padahal bertambah. Tapi karena ekuitas itu dia bertambah di kredit, berarti di kredit. Lanjut tanggal 3 April. Nah, tanggal 3 April
3 April. Purchase equipment for 7,000 cash. Jadi kita membeli equipment sebesar 7.000 dibayar secara cash. Apa yang bertambah di sini? Equipment ya, equipment. Jadi di sini ada equipment. Equipment merah, berarti equipment itu termasuk dalam aset. Di mana aset jika bertambah dia tuh debit. Ya, kita membeli equipment, membeli secara cash, berarti yang bertambah apa? Equipment kita. Nah, jadi equipment kita bertambah di debit sebesar 7.000. 7.000. Nah, ini tanggal selanjutnya, salah guys. Ini tanggal 3. Tanggal 3. Apalagi yang bertambah atau berkurang? Ya, cashnya, karena kita membeli cash tadi, membeli secara cash, berarti cash di sini. Cash termasuk dalam akun kelompok aset. Tapi kan di sini kita tadi membeli equipment secara cash 7.000, berarti cashnya ini kita mengeluarkan uang. Dimana kalau misalnya cash itu kalau bertambah di aset itu bertambah debit, kalau berkurang berarti dia kebalikannya, berarti dia di sisi kanan, berarti dia di debit, di kredit. Jadi cash masuk ke kredit 7.000. Nah, bisa kita lihat di sini ada totalnya sudah. Nah, terus itu tanggal 5 April 2022. Di sini kita juga copy, kita paste. Astagfirullahaladzim, salah guys, sorry. 5 April. Nah, tanggal 5 April itu ada paid 5,000 for advertising. Jadi kita membayar 500 untuk iklan. Dimana kalau misal kita iklan, advertisingnya masuk ke advertising expense ya. Ini advertising expense. Jadi ini ke advertising expense. Ini kita membayar 500, berarti dia bertambah, di mana advertising expense ini beban iklannya masuk dalam ekuitas, di mana kalau misalnya ekuitas bertambah dia berada di sisi kiri, dia termasuk ke dalam debit. Di sini kan advertising expense-nya bertambah, berarti di sini dia masuk ke dalam debit. Berarti advertising expense-nya itu dia ada 500. Akun selanjutnya adalah akun cash. Kenapa? Karena kita membayar 500, berarti yang keluar uang kita tuh cash, di mana cash termasuk dalam aset, dan aset tuh jika bertambah di debit, jika berkurang berarti di kredit. Nah, berarti cashnya kita masuk ke kredit karena dia mengeluarkan uang 500. Selanjutnya ada tanggal 9 April 2022. Sudah sekalian, 9 April 2022. Nah, 9 April dulu paid building rent 3,000 for 1 year. Jadi kita nih membayar sewa gedung 3.000 untuk 1 tahun. Jadi paid building rent. Jadi dia itu apa? Termasuk kan ini buat 1 tahun. Berarti kita tapi membayarnya duluan. Berarti itu termasuk kita membayarnya di muka, membayar duluan. Berarti dia masuknya ke prepaid rent atau sewa dibayar di muka. Berarti kita masuk ke yang pertama, prepaid rent bertambah. Nah, prepaid rent itu masuk dalam kelompok aset, di mana aset itu bertambahnya di debit. Berarti kita di sini bertambah di debit sebesar 3.000. Nah, dan akun sebentar. Nah, dan sementara terus tuh kita kan mengeluarkan uang 3.000 sudah. Berarti yang berkurang apa? Cash di sini. Cash berkurang. Kenapa? Karena kita mengeluarkan uang 3.000. Berarti sama seperti tadi, cash termasuk dalam kelompok aset, di mana aset bertambah dia di debit, jika berkurang di kredit. Berarti di sini kan kita sudah tinggal carilah 3.000. Nah, selanjutnya tanggal 11 April 2022. Sama.
purchase supplies on account for 300. Jadi kita membayar peralatan on account dengan utang. Harganya 300. Berarti apa? Kalau misalnya suppliesnya kita beli dulu, berarti suppliesnya bertambah. Di mana supplies ini adalah aset, kelompok aset. Jika bertambah dia di debit. Berarti di sini kita pertama adalah supplies. Nah, dia masuk ke akun debit berapa? 300. Nah, di sini dia on account. On account itu berarti utang. Nah, kalau misalnya utang berarti dia masuk ke akun payable karena utang usaha. Di mana utang usaha itu ada di liabilities. Dia itu kan bertambah berarti dia masuk ke akun kredit. Jadi di sini adalah akun payable. Di sini 300 jadi kredit. Utangnya dia bertambah. Nah, tanggal 15. Tanggal 15. Receive 5,000 in cash from customer service. Jadi kita tuh mendapat pendapatan 5.000 cash dari penjualan jasa kita. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan 5.000 berarti itu masuknya ke cash. Otomatis cash kita bertambah, di mana cash itu tadi itu termasuk kelompok aset. Jika aset bertambah dia tuh di debit. Berarti di sini adalah cash bertambah berapa? 5.000. Nah, ini kan pendapatan. Berarti kalau pendapatan berarti kita mendapat service revenue dari pendapatan jasa kita. Sedangkan pendapatan jasa itu adalah kelompok ekuitas, di mana jika bertambah dia tuh ada di kredit. Nah, service revenue-nya bertambah di kredit sebesar 5.000. Nah, tanggal selanjutnya ada tanggal 17 April. 17 April. Nah, 17 April. Paid for all supplies on April 11. Maaf. Jadi kita membayar total peralatan suppliesnya itu tadi di tanggal 11. Dimana tanggal 11 kan tadi kita ini belinya secara utang. Jadi tanggal 17 ini kita bayarnya. Berapa? Kalau misalnya kita membayar suppliesnya, apa yang berkurang? Yang berkurang adalah account payable kita. Karena tadi account payable kita bertambah karena ada utang, sekarang jadinya berkurang. Nah, account payable. Dimana kalau misalnya account payable tadi bertambah dia tuh di kredit, kalau berkurang berarti dia di debit. Berarti akun salah ya, ini akun ya betul. Akun payable-nya berarti di debit sebesar 300 ya. Karena tadi kita kan purchase tanggal 11 itu sebesar 300. Jadi 17 kita nih berkurangnya 300. Akun payable-nya berkurang 300. Nah, tanggal 17 karena kita sudah bayar berarti kita mengeluarkan uang, kita mengeluarkan cash kita. Berarti kalau misalnya kita mengeluarkan cash kita, berarti dia asetnya turun. Berarti dia berada di sisi kanan, di mana dia berada di sisi kredit. Jadi cash berkurang 300. Selanjutnya tanggal 19 April. Nah, tanggal 19 April, bill customers 4.500 for service performed. Jadi kita menagih ke konsumen 4.500 atas jasa yang telah mereka yang kita berikan. Jadi ini termasuk ke dalam piutang ya, karena kita memberikan jasa, meminjamkan utang maksudnya itu dulu. Jadi termasuk ke akun receivable piutang, di mana dia termasuk kelompok aset. Jika bertambah dia tuh berada di debit. Berarti di sini adalah akun receivable bertambah di debit sebesar 4.500. Dan ini termasuk juga ke dalam pendapatan, di mana service revenue kita berarti bertambah. Service revenue kita termasuk dalam ekuitas jika bertambah di kredit ya, berarti bertambahnya di kredit sebesar 4.500.
Nah, selanjutnya ada di tanggal 23 receive 2,500 payment for bill in 19 April. Jadi kita menerima 2.500. Berapa ya? 23 April. Nah, jadi kita menerima 2.500 pembayaran dari utangnya nih di bulan April 2019. Jadi termasuk ke kemana? Ke kas kita karena kita menerima pendapatan, pembayaran. Jadi kas kita bertambah, di mana cash itu kalau bertambah dia itu di debit karena dia termasuk kelompok aset. Berapa menerima sebesar 2.500. Selanjutnya ada account receivable kita. Account receivable kita berkurang karena dia bayar kan. Jadi account receivable kita berkurang 2.500, di mana dia termasuk aset kan kalau berkurang di kredit. Terus itu tanggal 26. Paid employee salaries 6,000 ya, tanggal 26 April. Nah, membayar employee salary sebesar 6.000. Berarti apa? Membayar beban gaji itu termasuk ke dalam beban. Jadi termasuk dalam ekuitas, dimana kalau misalnya ekuitas bertambah berarti dia tuh berada di debit. Berarti di sini adalah salaries and wages expense sebesar 6.000. Dan akun kredit dia masuk ke dalam akun cash. Kenapa cash? Karena dia kan mengeluarkan uang 6.000 untuk membayar ini salaries and wages-nya, expense, beban gajinya. Jadi 6.000. Nah, kita lihat, bisa dilihat di sini. Di sini totalnya adalah 49.100 di debit dan 49.100 di kredit. Berarti balance. Selanjutnya kita akan memasukkan dari jurnal umum ini, kita akan memasukkannya ke buku besar, mempostingnya di buku besar. Di buku besar, atau kita mempostingnya di general ledger. General ledger itu nama lain dari buku besar. Nah, kan kita tadi sudah membuat ini, general journal atau jurnal umum. Lalu kita mempostingnya ke buku besar. Nah, di mana di buku besar itu adalah kita mengumpulkan transaksi yang melibatkan satu akun yang dirangkum dalam bentuk tabel. Jadi di buku besar ini kita tuh merangkum transaksi-transaksi apa dan akun apa yang akan dirangkum dalam bentuk tabel. Jadi kan di sini ada banyak, di jurnal umum kan tadi ada banyak cash, ada di setiap tanggal tuh ada berbeda-beda. Jadi kalau misalnya di general akun, kita tuh mengelompokkan berdasarkan akun dan transaksi apa aja yang termasuk dalam akun tersebut gitu. Jadi langsung saja kita masuk ke laptop. Di sini saya sudah buat tabelnya ya agar mempersingkat waktu, karena laptop saya tidak kuasa menahan beban penyimpanan. Jadi langsung aja. Nah, di atas tadi tuh sudah ada akun ini ya. Nih. Kita mengikuti akun-akun di sini aja. Ada cash, equipment, prepaid rent, sublist, account receivable, account payable, dan seterusnya. Kita mulai dari akun cash. Di sini dimana kita bisa menfilter. Nah, di seperti sini kita bisa menggunakan filter-filter yang terdapat dalam aturan ini. Nanti kalian bisa cari di Google bagaimana cara membuatnya. Kita di sini kosongkan, lalu kita memilih akun cash. Di sini kita pilih akun cash. Lalu kita klik OK. Nah, ternyata akun cash ini terdapat di tanggal 1, 3, 5, 9, 15, 17, 23, dan 26 April.
Nah, di sini ada berbagai macam cash ya, ada di debit dan di kredit. Nah, jadi kita di sini kita copy, lalu kita masukkan ke general ledger. Nah, kita ubah warna menjadi sama. Oke. Nah, sudah kita masukkan ini debit, kredit, transaksi apa aja yang termasuk dalam cash. Jadi tanggal 1 April tuh ada 20.000. Jadi kita tulis di sini 20.000. Dan balance-nya berarti ada 20.000 masih. 20.000. Lalu di tanggal 3 April ternyata cash itu ada di kredit. Nah, ada 7.000 di kredit. Bagaimana cara menghitung balance-nya? Berarti kalau 20.000 di kredit berarti 20.000 dikurang 7.000. So, kita pakai rumus sama dengan ini. Salah. Sama dengan ini. Ini sum ya, kita tulis sum. Duh. Gimana ya? Sama dengan sum F5. Saya lupa caranya, jadi kita langsung aja manual ya. 20.000 tuh dikurang 7.000 jadinya 13.000. Jadi di sini ada 13.000. Lalu tanggal 5 April itu kas berada di kredit juga sebesar 500. Nah, 13.000 dikurang 500 sama dengan berapa? Sebesar 12.500. Nah, selanjutnya ada tanggal 9 April. 9 April tuh transaksi cash ada di kredit sebesar 3.000. Berarti kita turun lagi sebesar 3.000. Berarti 12.500 dikurang 3.000 sama dengan 9.500. 9.500. Nah, tanggal 15 April cash itu ada di debit sebesar 5.000. Cash ada di debit sebesar 5.000. Kita tulis. Jadi 9.500 ditambah 5.000 karena kenapa? Karena dia tuh ada di debit. Jadi bertambah uangnya. Jadi 9.500 tambah 5.000 sama dengan 14.500. Nah, di tanggal 17 April akun cash ini berada di kredit sebesar 300. Ini lumayan lama ya. Jadi 14.000 salah. Ini warnanya salah. Ini 300. 14.500 dikurang 300 sama dengan 14.200. Di tanggal 23 itu cash itu ada di mana? Tanggal 23 cash itu ada di debit sebesar 2.500. 14.200 ditambah 2.500 sama dengan 16.700. 16.700. Nah, di tanggal 26 April cash itu berada di kredit sebesar 6.000. Nah, jadi 16.700 di kurang 6.000 sama dengan 10.700. Nah, sudah. Kita ubah dulu warnanya. Selesai. Nah, jadi balance yang di si cash ini sebesar 10.700. Selanjutnya kita masuk ke equipment. Kita filter lagi, kita cari equipment. Oke. Nah, equipment ternyata ada di tanggal 3 April aja. Di 3 April 2022. Jadi kita copy. Kita paste. Nah, tanggal 2 ada transaksinya di debit. Ternyata dia di debit. Berarti langsung aja kita tulis 7.000 di debit. 7.000. Kadang-kadang kita total balance-nya sama dengan 7.000. Nah, selanjutnya adalah prepaid rent. Prepaid rent kita filter lagi, prepaid rent, mana ini prepaid rent? Nih ini. Oh, ternyata juga ada satu, yaitu di tanggal 9 April. Kita copy lagi,
Kita paste dan dia itu terdapat 3.000 di debit. Jadi kita tulis ini 3.000 di debit. 3.000 berarti akun balance-nya dia di debit. Balance-nya 3.000 di debit. Selanjutnya ada sublist. Sublist itu kita cari lagi. Sublist, sublist. Nggak tahu lah bacanya gimana guys. Nah ada 11 April 2022. Di 11 April 2022 cuma 1 biji aja transaksinya. Dan itu berada di debit sebesar 300. Sebesar 300. Berarti balance-nya di debit sebesar 300. Selanjutnya ada account receivable. Nah, account receivable itu kita lihat, kita filter lagi. Ya sebetulnya cuma kayak gitu aja guys. Memasukkan, mengurangkan gitu. Cuma kalian harus teliti gitu. Gitu. Terus tuh tadi apa ya? Oh ya, account receivable. Oh, account receivable ada dua biji di tanggal 19 sama tanggal 23 April transaksinya. Jadi kita copy dan kita paste, terus tuh kita ubah warnanya dulu supaya nggak capek. Terus tuh sudah selesai. Kita lihat di sini tanggal 19 April itu account receivable berada di debit sebesar 4.500. Jadi kita cari 4.500 dan di tanggal 23 April itu account receivable berada di kredit yaitu 2.500. Sudah. Tulis 2.500. Nah, sudah kita lihat di situ buat akun receivable berarti balance-nya di sini 4.500. Jangan lupa tutus balance 4.500, lupa saya. Nah, di kreditnya tuh 2.500 berarti dia dikurang kan? 4.500 kurang 2.500 sama dengan 2.000. Jadi balance-nya masih di debit sebesar 2.000. Selanjutnya ada account payable. Kita filter lagi account payable. Account payable, oh ternyata juga ada 2 transaksi di sini. Kita copy, baru tuh kita paste lagi di akun payable-nya ini di general ledger-nya. Terus tuh kita ubah warnanya. Dah, di tanggal 11 April akun payable itu di kredit sebesar 300 ya, sebesar 300. Sebesar 300. Nah, terus tuh di tanggal 17 April dia juga terdapat transaksi di debit. 300 di debit. Terus di sini 300. Nah, kredit dia karena di debit berarti dikurang 300 kurang 300 sama dengan 0. Balance pertama 300 kurang 300 sama dengan 0. Jadi balance-nya dia 0. Nah, balance di akun payable sama dengan 0. Selanjutnya ada share capital ordinary. Kita cari lagi. Share capital ordinary. Sudah. Nah, ternyata ada di tanggal 1 April. Kita copy. Terus tuh kita masukkan. Nah. Ada berapa di tanggal 1 April tuh? Ternyata dia di kredit sebesar 20.000. 20.000. Jadi share capital di kredit sebesar 20.000. Tuh 23. Nah, balance-nya juga 20.000. Berarti dia balance-nya di mana? Di kredit. Karena share capital ordinary kan dia termasuk ekuitas. Ekuitas tuh kan jika bertambah dia di kredit. Jadi balance-nya dia di kredit. Terus tuh ada advertising expense. Advertising expense kita coba lagi lihat di filter advertising expense. Oh, ada sebiji doang di tanggal 5 April. Kita paste dan berapa? Terdapat 500 di debit ya, jadi buat advertising expense adanya debit di 500 di debit ya, 500 dan balance-nya 500. Kenapa 500-nya balance-nya di debit ya guys ya tadi ya, di debit ke di kredit. Oh, di debit, salah kita salah menuliskan akun ini 0 terus di sini 500 ya, di debit. Nah, kalian harus teliti. Kalau nggak teliti nanti kalian bakal salah dan itu bisa berakibat fatal di trial balance kalian atau di neraca saldo. Itu nanti kalian bakal nggak balance dan itu bikin kalian pusing guys. Itu nggak boleh ya. Kalian tuh harus fokus ketika akuntansi. Nah, selanjutnya tuh ada service revenue. Service revenue kita cari di sini, kita filter. Service revenue. Nah,
ada dua, tanggal 15 April dan tanggal 19 April. Kita copy, terus tuh kita juga nih, kita paste, kita ganti warna lagi. Nah, tanggal 15 April itu dikredit semua ya ternyata ya. Tanggal 15 dan tanggal 19 itu dikredit. Yang tanggal 15 itu ada 5.000 dan di tanggal 19 itu ada 4.500 transaksinya. Jadi 5.000 dan 4.500 dikredit semua. 5.000 dan 4.500. Nah, balance-nya gimana, Kak? Nah, balance-nya tuh ya 5.000 kan karena dia sama-sama dikredit ya berarti bertambah 5.000 tambah 4.500 sama dengan 9.500. Sudah deh, balance-nya dia dikredit berarti. Nah, selanjutnya salaries, wages and expense. Nah, itu di sini salaries, wages and expense. Oke. Oh, ada tanggal 26 April 2022. Dan dia berada di debit sebesar 6.000. Ingat. Nah, di debit sebesar 6.000. Berarti balance-nya dia berada di debit sebesar 6.000. Nah, selanjutnya setelah kita memposting ke buku besar atau di general ledger Jesus Beauty Salon, langkah selanjutnya apa yang kita buat? Kita harus membuat trial balance ya. Jadi kita harus membuat trial balance. Jadi langkah selanjutnya adalah kita membuat trial balance atau membuat neraca saldo atau saldo keseimbangan. Jadi di trial balance ini adalah tabel yang memuat saldo akun-akun yang terlibat dalam transaksi satu periode dalam perusahaan. Nah, tujuannya untuk menguji keseimbangan persamaan akuntansi setelah jurnal umum dan pemindahannya ke buku besar. Jadi setelah kita melakukan tadi ya, kita filter dulu, kita pilih-pilih semua. Oke. Nah, setelah kita melakukan penjurnalan umum dan kita mempostingnya ke buku besar, langkah selanjutnya kita adalah membuat trial balance. Ini sudah saya buat tabelnya biar tidak kesusahnya kita biar bertele-tele. Jadi kita langsung aja ya. Kita nggak usah banyak. Kasihan laptop saya. Dah. Nah, jadi kita ini memuat akun tadi yang sudah dimasukkan ke buku besar, kita jadikan satu. Jadi di cash ini semuanya tadi kita cari balance-nya di mana, di debit atau di kredit gitu. Jadi kita langsung aja mulai dari cash ya. Cash di sini terakhir di tanggal 26 itu ada transaksi terakhirnya, terdapat 10.000, balance-nya ada 10.700. Di mana 10.700 ini masuk ke debit atau di kredit. Nah, kita lihat cash itu termasuk kelompok aset, di mana kalau misalnya debit bertambah dia berada di debit, berkurang di kredit. Tapi kalau misalnya untuk balance, dia akun asetnya itu debit dikurang kredit, kayak gini ya. Nih. Sama. Jadi 10.000 itu dia masuk ke akun debit. Jadi cash ini 10.700 masuk ke debit. Jadi sebesar 10.700. Nah, 10.700. Selanjutnya ada equipment. Nah, equipment tanggal 3 April terdapat satu transaksi aja, kita lihat di sini. Jadi balance-nya ya udah 7.000. Di mana? Di debit juga. Kita langsung tulis aja 7.000. 7.000. Enter. Terus itu di prepaid rent. Sama seperti equipment tadi. Dia cuma ada satu transaksi di tanggal 9 April sebesar 3.000 dan itu balance-nya ada di debit. Jadi kita tulis ini 3.000 di debit. Terus itu ada sublease. Sublease itu sama juga, ada satu transaksi aja. Balance-nya ada di debit sebesar 300. Kita masukin lagi. Nah, selanjutnya ada akun receivable. Akun receivable ini ternyata ada dua transaksi, di mana transaksi pertama di debit sebesar 4.500 dan transaksi kedua ada di 2.500. Nah, di sini kan masih besaran ini ya.
di debit ya 4.500 dikurang 2.500 dari kredit, berarti sisanya ada 2.000 balance-nya. Berarti balance-nya ada di debit. Karena akun receivable ini termasuk akun kelompok aset, di mana aset jika bertambah di debit gitu kan. Jadi akun receivable ini balance-nya 2.000 di debit. Terus ini 2.000. Selanjutnya ada account payable. Account payable di sini ada 2 transaksi juga ya, di mana balance-nya di sini 0. Kalau 0 ya berarti sudah nggak tahu kita debit atau kredit, ya udah dia 0 intinya. Tapi account payable itu berada di liabilities, di mana liabilities itu juga bertambah di kredit, berarti 0. Ini kita taruh di kredit sebesar 0. Selanjutnya ada share capital ordinary. Share capital ordinary ada berapa? Oh, ternyata di share capital ordinary-nya ada 1 transaksi aja di tanggal 1 sebesar 20.000 dan dia itu dikredit karena share capital ordinary itu termasuk ke dalam kelompok ekuitas. Jadi dia balance-nya ada di kredit. Kita langsung masukin aja 20.000 ya, sebesar 20.000. Nah, selanjutnya ada advertising expense atau beban iklan. Beban iklan tadi ada berapa? Oh, ada 1 tanggal 5. Dan dia tuh di debit sebesar 500 ya, berarti balance-nya di debit sebesar 500. Terus di sini 500. Nah, selanjutnya ada service revenue. Service revenue ini tanggal 15 sama 19 dan mereka itu sama-sama di kredit 5.000 dan transaksi tanggal 19 itu sebesar 4.500 ditambah ya. Berarti balance-nya ada 9.500 di mana dia itu masuknya ke akun yang kredit karena service revenue ini adalah akun yang kelompoknya itu di ekuitas ya, bertambahnya di kredit. Jadi sini kita tulis berapa ya jumlahnya? Oh iya, 9.500. Nah, terakhir ada salaries, wages, and expense. Di tanggal 26 ada 1 transaksi saja sebesar 6.000. Dan balance-nya ya tentu saja kita lihat di sini karena 1 transaksi saja 6.000. Berarti balance-nya di debit. Kita tulis di sini 6.000. Alhamdulillah, kita dapat hasil dari debit ada 29.500 dan dari kredit terdapat 29.500. Berarti setelah kita ketahui bahwa antara akun cash dan liability serta ekuitas itu dia balance ya, dua-duanya antara akun debit dan kredit dia itu balance totalnya. Jadi itulah kegunaan trial balance, yaitu memuat saldo akun-akun yang terlibat dalam transaksi satu periode dalam perusahaan. Yang tujuannya juga tadi itu menguji keseimbangan persamaan akuntansi setelah jurnal umum dan pemindahan ke buku besar. Oke, cukup sekian penjelasan dapat saya katakan. Maaf jika terdapat kurang kata atau kurang penjelasannya atau tidak masuk, karena saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari dosa dan kesalahan lidah. Oke, maaf. Oke, sekian pembuatan jurnal umum, mempostingan buku besar saya dan trial balance. Saya ucapkan terima kasih kepada yang mendengar dan yang nge-like. I love you all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.